Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah perubahan kamu membuat dia dan mereka seperti ini ya. Aku juga bingung nih gimana isinya, seperti apa. Ya udah, nanti kita lihat aja ya. Surprise bersama. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu saja. Kita mulai ya. Kita cek dulu ya perubahan kamunya tuh apa. Perubahan kamu seperti apa di mata dia dan mereka. Kalau kartu-kartu ini tidak terjatuh, maka kita jatuhkanlah mereka. Kalau jatuhin kartu tuh nggak apa-apa guys. Yang penting jangan menjatuhkan orang lain. Cie gitu. Quote of the day. Ini kita cek perubahan kamu dulu. Perubahan kamu di mata dia dan mereka adalah kamu tuh sekarang gak bisa disakiti, gak bisa disemena-menakan. Oh jelas, kalian sudah terlalu sering mendengarkan YouTube Raisa ini. Jadi kalian gak bisa disakit-sakitin ya, disemena-menakan. Tegas, kalian tuh tegas, jadi agak sedikit galak ya image-nya. Jadi mereka tuh kayak takut kalau menyakiti kamu, dan kamu juga cuek. Jadi siapapun yang menyakiti kamu, colek-colek dan melakukan bad things ke kamu tuh udah mulai cuek sama mereka. Udah cuek, gak peduli, gak mau tahu, menjaga jarak juga. Kamu yang sekarang tuh udah kayak gak mau terlalu effort, gak mau terlalu gak mau terlalu baik sama orang lain. Lebih ke sewajarnya, yang biasa-biasa aja. Dan kamu juga gak terlalu banyak bicara, kata mereka nih. Banyak dari kalian juga yang udah mulai menjauh, menjaga jarak, menghindar dari energi-energi yang attach ya. Energi-energi yang melelahkan itu. Jadi kalian tuh kayak detachment saat ini ke orang-orang. Dan banyak kalian yang lebih bijak dalam mengambil keputusan. Lebih bijak kayak apa ya, mengambil keputusan lebih bijak tuh banyak pertimbangannya. Kalau dulu mungkin disuruh sama orang, oh iya ya udah gampang ikutin aja apa mau orang lain, perkataan orang lain. Tapi kalau sekarang tuh kamu lebih bijak, lebih mendengar isi hati kamu, isi kepala kamu, kayak urusan diri kamu sendiri dulu gitu ya, daripada kepentingan orang lain. Kamu juga nggak segan-segan bukan nggak segan-segan menyakiti sih, tapi lebih cuek sama orang-orang yang pernah menyakiti kamu, dan gak peduli kalau seandainya kamu menyakiti mereka, karena mereka juga sudah melakukan hal-hal buruk ke kamu. Jadi kamu lebih gak peduli ya, lebih tega gitu, tegaan. Mungkin kalau dulu gak tegaan. Sekarang juga lebih tahu mana fokus kamu ke apa, prioritasnya apa. Lebih banyak prioritasnya juga ke material things. Dan perubahannya lebih abundance, lebih sejahtera. Ada yang kelihatannya tuh kayak lebih sukses, lebih tajir. Banyak dari kalian yang sudah menjauh dari orang-orang juga nih, entah orang baik atau orang buruk, tapi lebih ke kamu punya boundary sendiri untuk diri kamu sendiri, batasan-batasan yang kamu batasi. Apa sih, susah banget ngomongnya. Batasan-batasan yang kamu pegang gitu loh, supaya nggak dekat-dekat ke orang lain. Perubahannya apa ya, kamu lebih banyak mencari tahu sih. Kalau dulu kan misalnya cuek banget nih, apa ya contohnya ya mencari tahunya ya. Kalau dulu cuek banget lah, terserah nih orang misalnya mau pakai uang kamu buat apa, dia bilang dia nggak ada uang,
Ya, terus kamu pinjemin. Kalau sekarang kamu lebih aware kayak, oh dicek dulu nih sama kamu, beneran nggak nih dia nggak ada uang, beneran nggak nih dia memang butuh. Nah itu ya, itu contohnya ya, karena saya bingung ingin mencontohkan apa ya. Perubahan kamu di mata dia dan mereka. Apakah kalian Power Ranger atau baja hitam, makanya kalian bisa berubah? Ya enggak dong ya. Perubahannya banyak dari kalian yang berubah itu ya ini sih, berawal dari putus asa, banyak masalah, akhirnya bangkit, cari pencerahan, akhirnya kalian tuh berubah ya. Banyak yang awakening juga nih, lebih spiritual, lebih bersinar akhirnya, karena sudah bisa meninggalkan kehidupan yang kelam itu, yang suram, yang negatif. Lebih banyak yang tersadarkan juga di sini. Dan kalian perubahannya tahu mana prioritas sih. Ya, udah bisa memilah dan memilih mana yang penting juga. Nah, ini ada kartu tentang perubahan. Ya, banyak berubah juga. Kalian lebih bersemangat untuk transformasi ke perubahan diri dalam luar. Lebih bekerja keras juga di sini. Dan gak terlalu mau banyak bicara ya. Lebih care terhadap orang-orang yang kamu sayang. Kamu udah bisa lebih kayak menunjukkan gitu. Pekanya kamu. Terus apa lagi ya, pekanya kamu, kasih sayang kamu lebih bisa memberikan ke mereka. Lalu di sini perubahannya adalah lebih tenang sih katanya nih, lebih tenang. Kan nggak banyak bicara, tapi nggak banyak bicaranya bukan yang jutek, tapi ke lebih tenang aja. Dilihatnya walaupun gak banyak bicara, orang melihatnya kamu lebih tenang, lebih damai lah gitu kelihatannya. Bukan yang diam tapi banyak masalah ya, tapi lebih damai, ada peaceful mungkin dilihatnya. Di sini ada kartu tentang happiness juga, kayak banyak orang yang sayang sama kamu juga, jadi penuh cinta kasih kamunya, lovable. Kamu gak mau dengar perkataan orang lain, apa yang orang katakan tentang kamu, hal-hal buruk, gosip mungkin. Udah bisa mengontrol perasaan, gak terlalu sensitif gitu maksudnya kalau ada hal-hal buruk yang kamu dengar. Dan kalau ada sesuatu yang menyinggung kamu lebih cuek juga sih, gak mau terlalu menanggapi. Perubahan diri kamu di mata mereka dan dia. Kamu udah bisa merilis energi negatif, udah bisa move on, bangkit. Mungkin beberapa juga udah bisa merilis trauma, inner child, masa kecilnya, trauma dari kisah masa lalu, pasangan atau keluarga yang broken home juga udah bisa meninggalkan wajah-wajah yang dulu kamu tutupi. Misalnya kamu dulu agak tertutup gitu ya, mungkin sekarang lebih terbuka, open minded juga. Perubahannya lebih peduli terhadap sekitar sih, tapi ini konotasinya positif ya, pedulinya. Tadi kan aku bilang kalian ada yang nggak pedulinya yang tadi itu negatif, misalnya ke orang-orang yang toxic gitu ya. Nah kalau ini lebih peduli terhadap sekitar, tapi ini konotasinya positif, bagus. Nah banyak yang dari kisah masa lalu kalian tuh banyak yang transformasi di sini. Ya, dan lebih dekat kepada keluarga juga, kasih sayang kepada keluarga ada. Banyak orang yang kagum juga dan terinspirasi sama kamu. Banyak orang-orang yang dulunya kenal sama kamu sekarang tuh jadi amazed kamu udah ada di titik saat ini.
Perubahannya ada kisah-kisah masa lalu yang teringat kamu. Belum benar-benar bisa melupakan juga. Banyak orang yang tertarik sama kamu nih, in person, terutama lawan jenis juga. Dan kamu udah bisa berjauhan dari circle-circle negatif dan toxic. Udah bisa juga ya memilah siapa yang baik, siapa yang toxic buat kamu. Dan sering berbagi juga nih, berbagi, menolong orang-orang yang membutuhkan. Perubahannya beberapa sih udah ada yang dapat pasangan ya, pasangan yang baik. Mungkin kalian saling loving each other, saling mencintai. Dan apa lagi ya? Ada yang udah menemukan pasangan. Perubahannya ada yang lebih bisa mengontrol emosional. Dan kalian lebih terbuka terhadap perasaan kalian. Dulu mungkin kalau punya perasaan ditutupi, sekarang lebih lebih mengekspresikan perasaan kamu ke seseorang gitu. Lebih berani untuk mengekspresikan perasaan kepada seseorang. Dan beberapa juga banyak dari kalian yang lebih intuitif. Perubahan kamu membuat dia dan mereka seperti ini. Membuat mereka jadi menyerah. Mungkin yang menyerah ini yang pernah punya konflik sama kamu ya. Menyerah karena merasa kayak udah bukan tandingannya dia lagi, kayak udah beda level. Jadi kayak kamu udah berubah nih, udah gak bisa dibodoh-bodohin lagi nih gitu. Bisa aja loh ada seseorang yang sadar dulu kamu bucin banget, sekarang kayak udah gak mau peduli sama orang toksik itu. Jadi mereka takut ya buat deket-deket, apalagi buat fortingin kamu, membodoh-bodohi kamu lagi. Dan mereka juga lihat sih kamu udah cuek, gak pay attention ke mereka. Ada yang mulai menjauh sih. Menjauhnya karena takut juga, karena kamu takut marah atau takut emosi sama mereka. Apalagi kalau mereka pernah melakukan kesalahan sama kamu. Ada yang melihat keberhasilan, kesuksesan kamu, jadi mereka malah menunggu kamu nih. Karena mereka ya kagum, kok kamu sekarang lebih sukses, lebih tajir gitu ya, lebih abundance, sejahtera lah hidupnya. Jadi mereka menginginkan seorang pasangan seperti kamu yang sudah sukses. Ada ini seseorang yang menunggu sih. Tapi ada juga yang karena kagum. Jadi kayak bagaimana nih hidup seperti kamu, se-happy kamu. Perubahan kamu membuat mereka yang pernah punya konflik sama kamu sih kepikiran buat komunikasi. Dan jadi melihat last chat kalian tuh, komunikasi kalian tuh terakhir seperti apa. Ada yang berusaha ingin mencari timing yang tepat atau mencari topik untuk komunikasi sama kamu nih, enaknya kayak gimana ya nanti gitu. Ya, kapan, tapi direspon atau enggak. Karena kamu membatasi diri, ada dari mereka yang terbayang-bayang kamu masih marah, terbayang-bayang kalau nanti mereka maju, ditolak atau enggak sama kamu, ya. Ada penolakan atau enggak, nanti enggak direspon, nanti responnya enggak positif. Nah, mereka juga takut itu ya. Perubahan kamu membuat dia dan mereka seperti ini. Ada yang ini sih kayak ngerasa kamu kan udah menjauh nih dari mereka. Jadi mereka tuh kayak ini kamu sulit banget ya buat dideketin, untouchable, buat digapai, dimiliki tuh sulit. Tapi mereka ingin sih melepaskan ikatannya dari kamu, tapi sulit gitu. Jadinya hanya berangan-angan aja. Membuat mereka kayak agak sedikit menjaga jarak, karena ada yang insecure juga sama kamu. Ada yang diam-diam kepoin kamu, stalking kamu. Karena mereka masih mau tahu kabar kamu, dan mereka ngerasa kamu tuh masih jadi seseorang yang penting buat mereka. Tapi nggak tahu posisi mereka di kamu tuh seperti apa.
Ada yang masih mengharapkan, tapi kamunya malah menjauh, kamunya malah nggak mau deket-deket sama mereka ya. Masih mengharapkan karena kagum dan you are the special one, atau kayak kamu ya tipenya mereka. Ada yang pusing mau memperbaiki hubungan komunikasi sama kamu, tapi kayak ngegantung masalahnya, belum ada solusi yang tepat untuk dia lakukan ke kamu ya. Ada yang masih baper sih sama kamu, diam-diam baper. Karena kan kalian banyak yang berubah, jadi bikin mereka tuh kayak jatuh cinta. Jadi kayak kalian tuh lovable, gampang mudah dicintai sama orang. Gak ada alasan buat orang gak suka sama kamu, dan tapi mereka belum tentu bisa memiliki kamu. Ada seseorang atau mereka yang merasa terpancarkan aura positifnya kamu. Kamu memancarkan aura positif, seseorang yang hangat buat mereka, perhatian, care. Ada seseorang yang berbunga-bunga karena diperhatiin sama kamu. Ya, kamu tuh jiwanya nurturing, care sama orang lain. Ada yang merasa kamu tuh kayak rumahnya mereka. Perhatian, care, kayak family. Entah statusnya apa ya. Tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh lebih care, kan tadi aku bilang, sama keluarga. Jadi kayak lebih family man, family woman. Keluarga kamu tuh bener-bener kayak ya sayang sama kamu juga. Karena kamunya pun begitu sama mereka, perhatian. Ada yang overthinking karena dicuekin sama kamu. Kayak kepikiran buat komunikasi tapi takut apa yang harus dilakukan. Karena kamunya cuek-cuek aja ke dia ini. Ada yang gak mau putus silaturahmi atau hubungan sama kamu. Tapi dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh bikin dia galau. Hubungannya kayak di ujung tanduk, udah ada jarak, kamunya cuek. Tapi dia gak mau ngelepasin atau putus silaturahmi gitu aja sama kamu. Nah ini kan ada yang overthinking. Kamu berlari-lari di pikirannya mungkin. Ada yang ngerasa kangen sama kamu ya. Kamu bikin seseorang kangen. Mau ketemu sih, dari kangen ini ada yang pengen ketemu sama kamu. Lagi mikirin strateginya apa supaya kamu menerima ajakannya untuk bertemu. Dan ada seseorang yang memantau kamu dari jauh karena dia tahu kamu tuh gak mau deket-deket sama dia. Kamu udah memberi boundaries, batasan ke mereka juga. Ini orang-orang yang merasa hubungannya pernah gak jelas sama kamu. Kamu tuh galak, jutek, apalagi kalau mereka pernah buat salah, kamu tuh langsung gak suka mereka deket-deket gitu. Kelihatan banget dari sikap kamu, gayanya kamu, sikap, sifat, karakter. Seperti seseorang yang benar-benar gak mau gitu dideketin. Ada yang energinya ketarik terus ke kamu nih, sekalipun dia ada seseorang di sampingnya atau ada siapapun, tapi energinya tetap ketarik ke kamu. Ada seseorang yang lagi kepikiran buat effort juga. Iya nih, gimana nih caranya effort ke kamu? Karena ada beban yang dia rasakan, makanya dia mau effort. Sekalipun hambatannya besar di sini ya. Nah, ada seseorang yang lagi nunggu waktu yang tepat untuk komunikasi sama kamu nih. Entah nih waktunya kapan, apa yang dia tunggu. Tapi seperti nunggu waktu yang tepat, benar. Setelah semuanya dilalui, ada seseorang yang merasa beruntung, dekat, kenal sama kamu juga. Ada yang ini nih kayak menunggu, tapi dia ngerasa hopeless karena apapun yang udah dia lakukan ke kamu kayak gak ada hasilnya gitu. Jadi ya gimana dong gitu, kayak clueless aja apa yang harus dia lakukan lagi ke kamu. Perubahan kamu membuat dia dan mereka seperti ini.
Nah, ada yang ngerasa kamu tuh sekarang kayak jadi seseorang yang cuek, tapi kamu tuh punya value kamu tuh kayak meningkat. Jadi ibaratnya banyak orang-orang yang terinspirasi sama kamu. Jadi kayak anggaplah kayak seorang artis gitu. Lama-lama kamu kayak populer, terkenal, atau value-nya naik. Jadi ya kamu terkenal di sekitar kamu gitu. Terkenal kan bukan berarti artis aja, ya kan. Lebih keren lah. Aktivitasnya juga, karirnya juga, dan circle-nya kamu juga lebih oke. Kamu menjadi seseorang yang gak mau terikat, yang tadi aku bilang, lebih gak mau ada attachment sama siapapun, lebih bebas hidupnya, free. Kayak ya hidup kamu sekarang adalah pilihan kamu tanpa pressure dari orang lain. Banyak kalian yang punya skill nih. Skill apa nih? Mungkin kalian punya talent, bakat yang kamu punya, expert dalam bidang tertentu. Nah, beberapa kalian udah bisa let go nih. Dulu contoh kamu tuh bucin banget, sekarang udah bisa let go. Sama sih kayak yang tadi ya, udah gak mau ada attachment aneh-aneh sama orang lain. Bisa walk away juga dari situationship, dari situasi yang stuck, situasi yang dekat sama orang toxic. Udah bisa ini mengatasi masalah kamu sendiri. Dan ada juga dari kalian yang mendapat support dari orang sekelilingnya. Ada perubahan karir nih katanya nih. Ya, dan sekarang hidup kamu tuh jadi kayak lebih nyaman dan aman. Ya, lebih aman dan nyaman. Banyak kalian yang udah healing juga. Nah, banyak juga dari kalian yang kayak punya life purpose ya. Kayak kamu udah tahu tujuan hidup kamu tuh apa saat ini. Perubahan kamu membuat dia dan mereka seperti ini. Ada yang cuma bisanya nunggu aja karena kamu memperlihatkan suatu sikap yang kurang ramah, kurang welcome terhadap seseorang juga. Jadi bingung harus seperti apa ke kamu. Ada yang ingin memperbaiki hubungan sama kamu, tapi masih menunggu kabar dari kamu dulu. Ya, nunggu komunikasi dari kamu duluan, kamu yang mulai gitu. Mereka takut kalau mereka yang mulai kan seperti apa. Dan apa ya, ada yang ini sih kayak masih pengen bersilaturahmi, dekat, main bareng, have fun bareng sama kamu, sekalipun kamu sama dia lagi ada masalah. Ada yang ingin mengembangkan hubungannya sama kamu nih, kan seperti apa ke depannya. Dan ada yang sedih kalau hubungannya tuh makin lama makin gak baik sama kamu. Apalagi kalau kamu marah, ini kayak ada seseorang yang mau memperbaiki, tapi dia ngerasa dia doang yang excited atau dia doang yang berjuang. Tapi kamunya kayak udah gak mau effort. Ada seseorang nih yang memantau kamu dari jauh, mempersiapkan sesuatu untuk memulai new beginning sama kamu. Ada yang ngerasa sakit hati banget nih, karena ada perdebatan argumen-argumen yang beda pandangan sama kamu. Di sini kayak hatinya langsung tersinggung, patah hati karena sudah tergores egonya di sini. Ada seseorang yang panik bingung, hubungannya berantakan sama kamu. Ya, udah nggak baik-baik aja, terus harus gimana gitu, kayak nggak tahu apa yang bisa dia lakukan kamu. Ada sih yang kayak masih pengen ngejar-ngejar kamu, semakin kamu menjauh dia kayak makin pengen ngejar. Ya, karena ya mungkin dia ngerasa kamu tuh seseorang yang worth it untuk diperjuangkan dan ditunggu dan dikejar. Dikejar-kejar, punya utang emangnya ya. Ada yang kepusingan ya, overthinking ya. Kalau
Kalau mendekati kamu tapi bahaya gitu ya, makin bahaya hubungannya. Tapi kalau menjauh kepikiran terus, ya mungkin ya hubungan-hubungan cinta segitiga ya. Ada yang stres karena kamu tuh keras kepala, nggak mau menurunkan ego kamu juga. Ya kamu tetap di pendirian kamu, kayak tetap di prinsip kamu itu. Dia membicarakan kamu ke teman-temannya karena dia merasa dijudge, disudutkan, dan bingung harus berbuat apa ke kamu. Jadi dia meminta advice ke orang sekelilingnya apa yang sebaiknya dia lakukan ke kamu gitu. Jadi kayak mereka mendiskusikan kamu, gosipin kamu. Tapi ya nggak terlalu buruk sih, karena butuh advice sebenarnya gitu. Bukan gosip yang literally gossiping gitu, enggak ya. Oke, kayaknya itu aja. Ini udah jam 11 malam, by the way. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia dan mereka. Ada Sagittarius, Aquarius, Pisces, Capricorn, Libra, Leo, Gemini, dan Taurus. Inisial huruf dia. Ada inisial S, P, M, Y, D, Q, H, K, L, Z, dan V. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, be your heart, mind, and soul. Bye!